lagi ya. Yesus, kami mau ibadah, pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo teman-teman, masih semangat kan? Yuk kita nyanyikan Yesus jagoan kita. Percaya kan Tuhan Yesus jagoan kita? Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi bagi kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi dulu kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Nah teman-teman, sekarang kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Roh-Mu yang hidup penuh hikmat. Jiwaku tenang bersama
Ayo adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, buka telinga kami, buka mata kami, buka pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami siap mendengarkan. Amin. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, kenapa sayang? Cherry kesel kenapa? Cherry tuh udah jenuh, ingin jalan-jalan, mau keluar, mau ketemu sama teman-teman. Loh, Cherry, sekarang ini kan masih masa PSBB, masih masa semuanya harus di rumah saja. Enggak peduli. Oh, enggak peduli? Nah, itu ya aja, semua orang jalan-jalan di luar, enggak ada yang di rumah, semua jalan-jalan, semua belanja. Iya, jadi kesel. Kok kalian ketawa sih? Iya, enggak ketawa. Kalian enggak ketawa, maaf ya. Jangan begitu Gini, Cherry. Iya, Cherry tuh kesel. Iya, kalian tahu Cherry kesel. Semua orang kesel karena nggak sekolah, nggak bisa kerja, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Iya. Nah, tapi di luar sana masih banyak mereka yang jalan-jalan, mereka yang nggak peduli dengan aturan yang ada, disuruh diam di rumah nggak bisa. Nah iya, itu Cherry kesel. Iya. Nah, kondisi saat ini itu kalau kayak Elitra saya hampir mirip, mungkin mirip loh sama seperti ketika murid-murid Tuhan Yesus merasa ditinggalkan karena Tuhan Yesus naik ke surga. Hah? Nggak ngerti. Nah, jadi gini, waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berpesan kepada murid-murid untuk tetap menunggu diam di Yerusalem. Hah? Di mana itu? Iya, di Yerusalem. Buat mereka, Yerusalem adalah bait Allah, tepat untuk menunggu janji Tuhan untuk mendatangkan Roh Kudus. Hah? Nggak ngerti. Nah, yaudah gini aja yuk. Sekarang Kak Elin mau cerita. Cherry duduk diam, dengerin Kak Elin cerita. Hah? Nanti Cherry nggak kesel lagi? Ya, terserah Cherry. Kak Elin menyampaikan firman Tuhan. Cherry mau kesel atau enggak ya nggak tahu. Hah? Jangan kayak gitu. Nanti kalau Cherry kesel, Cherry jalan-jalan. Nggak boleh gitu. Yaudah yuk. Sekarang Kak Elin cerita. Cherry duduk diam mendengarkan. Tonton juga ya. Iya, yuk adik-adik dengerin Kak Elin cerita. Dia di rumah, buka telinganya, buka matanya, ambil Alkitabmu, kita mau sama-sama belajar Alkitab. Hah? Oke. Ya, yuk. Beberapa hari lalu kita beribadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik, apa sih yang terjadi? Nah, di Alkitab kita ini, ayat yang sudah sering kita dengar di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan murid-muridnya. Meninggalkan bukan dengan arti benar-benar meninggalkan ya, tetapi meninggalkan karena keberadaan Tuhan di bumi sudah nggak ada lagi. Dia terangkat ke surga untuk apa? Menyediakan tempat buat murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus meninggalkan bukan sekadar meninggalkan aja. Tuhan memberikan tugas. Tugasnya apa? Cuma satu, tunggu diam di Yerusalem, menantikan apa?
Janji Tuhan kurang apa coba? Murid disuruh menunggu kedatangan Tuhan Yesus, menunggu janjinya akan memberikan Roh Kudus. Ketika menunggu, apakah murid-muridnya diam saja? Enggak. Apakah muridnya hanya tidur saja? Enggak. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, dan mengucap syukur, benar-benar mengharapkan, membuka hatinya untuk menunggu janji Tuhan. Itu berarti murid-muridnya percaya sama Tuhan. Nah sekarang Kelly tuh mau tanya, kira-kira apa sih yang dijanjikan sama Tuhan Yesus? Roh Kudus. Iya. Roh Kudus yang seperti apa? Roh Kudus yang bagaimana? Kok murid-muridnya mau loh menunggu, padahal gak tahu kapan janji Tuhan itu datang. Pokoknya tunggu dan tunggu. Waktunya gak tahu. Murid-muridnya mau. Dan sekarang kalau Tuhan bilang gitu sama kita, hei anakku, tunggu ya, aku mau kasih sesuatu sama kamu. Loh kapan? Ya pokoknya tunggu. Ya waktunya kapan? Gak tahu, pokoknya tunggu. Bisa gak anak-anak menunggu? Hebatnya Tuhan tuh gitu loh. Tuhan Yesus menjanjikan bukan sesuatu yang kosong. Tuhan Yesus menjanjikan bukan sesuatu yang gak ada gunanya. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu? Untuk apa Roh Kudus? Siapa Roh Kudus? Apa sih Roh Kudus itu? Seperti apa bentuknya? Roh Kudus itu seperti ini. Dia mengingatkan kita. Roh Kudus bertugas menghibur kita. Roh Kudus bertugas membimbing kita, mengingatkan kesalahan kita. Seperti cerita ini. Yuk sama-sama kita lihat ya. Asik, kaos kakiku tambah banyak. Yuhu, wow. Anara berteriak kegirangan. Kotak yang terbungkus kertas kado bergambar sumsum warna pink itu kini terbuka di depannya. 6 pasang kaos kaki sumsum dipegang erat seraya melompat dan memberi pelukan kepada papa mama. Selamat ulang tahun anak mama sayang. Terima kasih Ma untuk hadiahnya. Nah, sekarang Anara sudah umur 6 tahun. Papa yakin Anara akan jadi anak yang baik, sayang papa mama, sayang guru-guru Ana, termasuk semua teman-teman di sekolah. Iya kan, Nak? Tambah papa sambil mengelus rambut keriting Anara. Beres Pa. Oh iya, makasih ya Pa. Ana suka banget sama kaos kakinya. Sama-sama sayang, dijaga baik-baik kaos kakinya ya, Nak. Siap, Ana akan jaga kaos kaki ini dengan baik. Nah, keesokan paginya, Ana berangkat ke sekolah dengan wajah yang sangat ceria. Masih terbayang dalam ingatannya tentang ke-6 kaos kaki baru dari mama papa yang bakal dipakai bergantian setiap hari ke sekolah. Selamat pagi teman-teman. Ana menyapa setiap yang ditemuinya dengan semeringah. Wow, pagi Ana, kaos kakimu bagus ya. Tanya temannya saat melihat Ana membuka sepatu sebelum masuk ke kelas menari. Iya dong, ini hadiah dari Mama. Dan ini, nih, lihat nih. Masih ada 5 pasang lagi dengan warna yang berbeda. Ana mengeluarkan 5 pasang kaos kaki warna-warni bergambar sumsum dari tasnya. Aku akan pakai kaos kaki yang berbeda setiap hari. Wow, keren. Wah, pagi dong Anara. Aku juga suka sumsum. Ih, kaos kakimu kan sudah banyak, Vita. Sekarang kita ke aula yuk. Ana meletakkan kelima kaos kaki ke dalam ransel pink, kemudian meletakkan ransel itu ke meja, dan dengan setengah berlari ia menuju aula bersama Vita dan teman-temannya. Di aula, Ana melihat Rani sedang duduk sendiri, sementara teman-teman lain asik bermain bersama sambil menunggu kedatangan ibu guru. Ana, lihat tuh si Rani. Masa setiap ke sekolah kaos kakinya berlubang? Nggak seperti kamu yang punya kaos kaki bagus-bagus. Ujar Vita sambil menunjuk Rani dengan memonyongkan mulutnya. Iya, kamu benar, Fit. Kaos kaki Rani berlubang. Kasian ya.
Ih, kamu kok malah kasihan sih? Biarin aja, dia kan nggak bisa beli kaos kaki. Ya biar aja, kan nggak ada hubungannya sama kita. Sudahlah, kita langsung duduk di sana aja yuk. Sebentar lagi Bu Yeni masuk kelas. Selama mereka menari, Ana sangat gelisah. Dia selalu melirik kaos kaki Rani yang berlubang. Bagaimana mungkin Rani bisa nyaman dengan kaos kakinya yang berlubang itu ya? Ana tidak melepaskan pandangan dari Rani. Meski saat itu seharusnya ia memperhatikan Bu Yeni yang mengajar tari. Anara. Kemudian Ibu Yeni menegur ketika melihat Ana tidak memperhatikannya. Iya, maaf Bu. Langkah demi langkah Ana kembali mengikuti apa yang diajarkan Bu Yeni. Namun pikirannya tetap kepada Rani dan kaos kakinya yang berlubang. Saat istirahat, Ana melihat Rani duduk di dekat tiang bendera dan sedang membersihkan kakinya. Ana coba untuk mendekat dan melihat ternyata beberapa semut merah menempel di jari kaki temannya itu. Mendengar Rani mengadu kesakitan dan menggaruk kaki. Nara, kamu tuh ngapain ngelihat Rani? Biarkan aja dia. Ayo kita main sebelum masuk kelas. Iya, ayo. Anara pun bergegas mengalihkan pandangannya dari Rani dan mendekati jungkat-jungkit untuk bermain bersama Vita. Tak lama kemudian, ia mendengar suara tangisan Rani. Rani menangis. Ana kasihan melihat Rani menangis. Ia berpamitan dan meninggalkan Vita sendiri. Kemudian, Ana membuka ransel pinknya dan mengambil 2 pasang kaos kaki untuk diberikan kepada Rani. Ia merasa bersalah karena tidak segera memberikan kaos kaki kepada Rani saat tahu kaos kaki temannya itu berlubang. Tapi Rani merasa senang karena Anara membantu mengusir semut dari kakinya. Dan selain itu, Anara juga memberikan kaos kaki sumsum warna hijau dan jingga kepadanya. Vita pun melihat Ana memberikan kaos kaki kepada Rani. Dia tersenyum dan menghela nafas. Dan dia berpikir, benar juga ya, Rani lebih pantas mendapat kaos kaki daripada dirinya sendiri. Ana memang baik. Nah, adik-adik udah lihat tadi ya cerita yang ditonton barusan. Awalnya Ana nggak mau memberikan kaos kakinya, dia merasa sayang sekali sama kaos kakinya, tetapi Roh Kudus di dalam hatinya berbisik bahwa Ana, teman kamu itu butuh loh, teman kamu itu nggak punya kaos kakinya bolong, ayo kaos kakimu banyak kan, ayo kasih ke temenmu. Itu yang ngomong siapa? Itulah salah satu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Loh, terus buat apa ada Roh Kudus? Kan bisa ada mama, papa, kakak, adik, teman yang mengingatkan kita. Itu kan dari luar, tapi dari hatimu, apakah selamanya kita itu bersama-sama dengan teman-teman kita? Pernah nggak kita sendirian? Kayak Ana tadi, dia ingat, dia merasa digerakkan hatinya untuk memberikan kaos kakinya ketika sama siapa? Apakah dengan teman-temannya? Enggak, teman-temannya malah melarang kan. Ngapain kamu kasih kaos kakinya? Tadi begitu kan ya. Nah, terus yang menggerakkan hatinya Ana siapa? Roh Kudus yang ada di dalam hatinya Ana mengingatkan bahwa berbagi itu indah. Iya kan? Nah, terus untuk apa sih Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus yang seperti itu? Tuhan Yesus mau kehidupan semua ciptaannya itu sangat indah. Coba, kalau semua anak Tuhan di dunia ini mau menerima Roh Kudus di dalam hatinya, kira-kira mungkin gak ya ada yang saling iri, ada yang saling sombong? Kalau semua anak Tuhan itu menerima Roh Kudus di dalam hatinya dan dia disebut anak-anak Allah, gak ada tuh yang seperti itu. Gak ada mereka saling berantem, saling iri, merasa paling hebat. Karena apa? Roh Kudus di dalam hati pasti akan mengingatkan, akan memberitahu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang PR-nya adalah adik-adik dan Kak Eli saat ini, mau nggak kita masa menunggu kedatangan Roh Kudus, menunggu janji Tuhan pada masa pencurahan Roh Kudus esok? Adik-adik siap nggak menerima Roh Kudus? Nah, yuk
Sekarang kita menghafalkan ayat hafalan. Dibuka Alkitabnya ya. Dari Roma 8 ayat 14. Udah dibuka? Sip, yuk kita baca sama-sama ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Yuk kita hafalkan sama-sama. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ayo sekarang semua adik-adik berdiri. Kita coba sama-sama ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti dalam bina waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ayo adik-adik, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa buat hati kami yang siap menerima Roh Kudus-Mu. Hati kami yang siap menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehidupan kami sampai hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya hidup kami dipimpin oleh Roh Allah sehingga kami disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.